Oke, Shalom. Kita ketemu lagi di Ngopi Bareng, ngobrol seputar teologi bersama Bro Andre. Halo semuanya, salam, nggak tahu ya salam kenal atau enggak ya. Ya, kita ketemu Ya lagi kalau di buat yang belum kenal, salam kenal. ruang yang berbeda. Nah, sebelum kita mulai dengan satu topik yang menarik, yaitu tentang bagaimana cara pandang seorang agnostik ya di dalam perjalanan imannya. Tapi izinkan kita boleh menyapa pendengar juga lewat doa dulu. Kita memulai dengan doa ya. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu di waktu dan ruang dimanapun pun kami berada, dan kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah setiap pergumulan, pemikiran, perasaan, dan pencarian kami. Dan kiranya waktu-waktu ini menjadi sesuatu yang kami juga dapatkan satu benih yang baik untuk membuat iman kami boleh terus bertumbuh, dan ini juga menjadi satu hal yang menolong kami bagaimana mendampingi maupun juga menemukan orang-orang yang sedang bergumul dalam iman mereka. Berkati pembicaraan kami lewat Ngopi Bareng pada hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebenarnya apa yang kita pengen cari tahu ketika seorang itu bergumul tentang Tuhan, apalagi kalau dia bilang bahwa gue tuh seorang agnostik nih, orang yang meragukan dan kadang-kadang mungkin dalam kesehariannya juga bilang sulit banget ya untuk percaya Tuhan, gitu kan ya. Nah, kadang banyak orang hari ini tuh melabelkan yang namanya gue tuh agnostik gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih yang ada di benak dan di pikiran mereka yang menganggap dirinya agnostik nih, gitu. Iya, mungkin buat saudara-saudara yang menonton konten kali ini, maksudnya entahkah Anda dari background seperti apa, tapi saya percaya waktu Anda buka, bisa jadi Anda buka karena memang Anda selalu ikutin Ngopi Bareng, keren ya. Atau karena memang Anda buka karena judulnya. Tapi saya harus aware bahwa ada orang-orang yang tadi Ko Yogas mention soal agnostik, dan mungkin ada sebagian dari saudara-saudara yang mungkin tidak aware apa itu agnostik kali ya. Ya. Nah, jadi mungkin kita harus ngomong dulu tentang agnostisism atau agnostisisme. Ini adalah sebuah pandangan yang cenderung ya, atau lebih tepatnya itu mempunyai sebuah keraguan tentang Tuhan. Entahkah ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, Tuhan mana yang benar, ya itu boleh bilang dalam satu payung besar yang namanya agnostik itu, ya. Dan kenapa ini penting untuk kita bicarakan? Karena hari-hari ini kita melihat bahwa anak-anak muda kita, katakanlah kalau kita ngomong sebagai orang bergereja, anak-anak muda kita itu banyak yang hadir di gereja, tapi bagaimana mereka apa yang ada dalam pikiran mereka atau apa yang ada dalam benak mereka adalah bisa jadi mereka meragukan semuanya, atau bahkan mereka menganggap bahwa semua juga sama aja. Nah, itu adalah satu hal yang bisa kita bilang ya itu tadi payung besar agnostik itu, ya. Dan itu perlu kita aware terhadap isu ini karena ini semakin banyak terjadi di sekeliling kita. Entahkah saudara menyadari atau tidak, anak-anak kita, anak-anak muda kita itu mereka ada dalam pemikiran yang tercampur baur. Nah, berapa waktu yang lalu saya kebetulan sekarang sedang intensif untuk ada dalam satu kelas mengajar. Dan saya mengajar di sebuah institusi di mana ini remaja, atau ya boleh bilang remaja, mereka dari kecil sangat familiar dengan kekristenan. Tapi boleh bilang ya, setelah saya lakukan sebuah survei, semacam survei, 80-90% diantaranya itu sebenarnya pikirannya agnostik. Agnostik praktis gitu ya. Apa karena ada pengaruh lingkungan? Sebenarnya dari apa yang selalu mereka lihat, teman-teman mereka, apa yang mereka nonton, itu sangat mempengaruhi sekali. Coba bayangkan ya, maksudnya kekristenan yang mereka dengar adalah kekristenan yang sangat singkat. Cuman 1 jam setiap minggu. Itu pun kalau misalnya syukur-syukur kalau di rumah ada sebuah disiplin dari keluarga untuk mesbah keluarga, katakanlah secara rohani, baca Alkitab ya, saat teduh, ada disiplin itu, puji Tuhan. Tapi mereka kebanyakan mendengar secara intensif hanya 1 minggu 1 kali, 1 jam, dan itu pun belum tentu mereka fokus on. Dan itu belum tentu mereka menarik ya buat mereka. Tapi yang mereka lihat setiap hari di sosial media, influencernya, itu propagandanya atau ide-idenya tuh ide-ide yang sebenarnya syarat dengan agnostisisme ini.
ya, mempertanyakan Tuhan ada nggak ada, mempertanyakan keabsolutan gitu kan ya. Apakah ada yang benar-benar benar, agama itu dianggap cuman hanya sekadar ciptaan manusia, agama itu cuman sesuatu yang sifatnya itu memberangus kebebasan berpikir, masuk dalam berbagai macam sisi. Dan itu yang sebenarnya jadi faktor kenapa mereka pada akhirnya hadir di gereja tapi tidak kelihatan pikirannya. Nah, itu patut kita waspadai. Oke. Tapi di satu sisi kalau ini adalah sebuah faham atau pandangan begitu kan, tapi di sisi lain tadi Bro Andre bilang bahwa ini juga sebuah pengalaman ataupun realita keseharian mereka. Apakah mungkin ada dipengaruhi dengan misalnya ketidakpuasan atau kegelisahan antara kehidupan religius seseorang gitu? Menurut aku itu banget, betul Iya. banget. Menurut aku betul banget. Karena apa? Karena sebenarnya mereka itu selalu bermula dengan pertanyaan-pertanyaan itu jarang sekali bermula karena memang mereka kritis. Itu jarang. Biasanya akan dipicu oleh berbagai macam kejadian. Salah satunya adalah misalnya ketika mereka melihat kegagalan figur-figur pemimpin agama atau orang tua mereka sendiri yang kelihatan religius tapi tidak senada, selaras dengan idealnya yang mereka pikirkan beragama harusnya bagaimana, Oke. gitu. Nah, itu biasanya bermula dari hal-hal seperti itu, yang itu akan membuat mereka kemudian menjadi merasa tidak puas, tidak 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 apa ya, tidak sinkron ya antara klaim-klaim agama tersebut dengan realita yang terjadi di lapangan. Nah, pada akhirnya betul mereka akan mulai mempertanyakan, mencari tahu, menyaksikan, meragukan otoritas dan sebagainya sih. Iya, menarik ya bahwa ini muncul dari apa yang mereka lihat, tapi juga rasakan gitu kan ya. Tapi ada banyak istilah lain nih sedikit supaya kita menyamakan cara perspektif kita. Ada yang bilang saya juga ateis misalnya begitu kan. Ada yang bilang gue tuh skeptis gitu. Tapi secara batasan itu sebenarnya kalau tadi payung besarnya agnostik gitu ya. Apa sih yang membedakan gitu? Apakah kita perlu membedakan istilah tersebut di kalangan khususnya generasi muda ini? Menurut aku sih, kalau kita mau belajar ini secara sungguh-sungguh ya kita harus ngomong definisinya dengan lebih clear ya. Kalau ateis itu kan tidak percaya, benar-benar tidak percaya adanya Tuhan. Even kalau ngomong ateis beneran, harusnya dia nggak boleh ngomong Tuhan. Ya, Karena konsep Tuhan itu Nggak ada sendiri Tuhan. sudah membuka ruang bahwa ada Tuhan kan. ya. Jadi dia nggak boleh ngomong ada Oke. Tuhan, makanya mereka bilang free thinker kan gitu. Nah, agnostik sendiri itu kan adalah meragukan. Seorang harus nggak bisa bilang bahwa oh saya itu yakin ada Tuhan atau saya yakin tidak ada Tuhan. Itu nggak boleh. Itu bagi agnostik gitu kan. Jadi agnostik itu meragukan ya ada nggak ada saya nggak tahu. Tapi saya lebih peduli katakanlah dengan hidup hari ini, humanistik dan Iya. sebagainya. Nah, inilah yang paling laku di kalangan generasi muda. Kenapa? Karena mereka melihatnya secara pragmatis. Apa yang works pada hidup kita hari ini atau dunia hari ini? Karena mereka resah dengan berbagai macam peperangan, konflik, apalagi udah ngomong atas nama agama, bawa nama Tuhan. Nah, itulah kenapa agnostik itu sangat sangat rame di kalangan anak muda. Tapi kalau ngomong tentang skeptik dan sebagainya, sebenarnya skeptik pun tidak, kalau menurut aku ya, menurutku sih aku adalah seorang Kristen yang skeptik. Ya, Kristen yang skeptik itu bukan berarti ngomong bahwa oh saya skeptik itu saya meragukan iman saya, tidak. Tapi maksudnya cara saya berpikir adalah cara yang kemudian kritis, mengkritisi, mempertanyakan kenapa begini dan kenapa begitu. Tapi poinnya kenapa aku bilang payung besar, karena hari ini anak-anak muda kita tuh sebenarnya tidak benar-benar mengerti dia itu agnostik, mendefinisikan agnostik, dia pokoknya oh kerennya agnostik, ya udah dia ngomong dia agnostik. Oke. Ateis kecampur dengan agnostik, agnostik kecampur dengan ateis. Nah, kenapa begitu? Karena fenomenanya ibarat kayak sebenarnya kayak mungkin lebih tepatnya dalam tataran pendidikan formal atau dalam kita sebagai orang tua, kita tidak benar-benar mengajarkan mereka tentang definisi-definisi ini dengan baik. Nah, mirip kayak orang-orang yang kemudian mengatakan, oh gue ini adalah seorang gue ini adalah seorang beda kan misalnya antara orang yang mengenyam pendidikan misalnya sebagai teknik mesin dengan orang yang ngerti mesin karena coba-coba atau cuma
Tapi kan kalau misalnya saya sebagai seorang yang bukan seorang teknik mesin, tapi saya mengklaim, oh gue ini adalah seorang yang ahli mesin. Tapi tanpa benar-benar menyelidiki itu kan juga keliru. Nah inilah yang terjadi pada anak-anak muda kita hari ini. Jadi mereka klaim diri mereka agnostik dan sebagainya. Oke, Sobat Ngopi Bareng, kalau kita mau mengenali dan melihat seorang itu punya cara berpikir dan juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang agnostik, gimana sih sebenarnya kita bisa tahu nih, Bro, ciri-cirinya mereka atau apa sih yang sebenarnya ditunjukkan dari diri mereka tentang posisinya yang agnostik itu? Sebenarnya kalau paling gampang ya, kalau ketemu dengan anak-anak muda nih, kita bisa langsung deteksi mereka ini agnostiknya bagaimana adalah mereka doesn't care about God. Ya mungkin mereka mau percaya Tuhan, spektrumnya ada yang percaya Tuhan, ada yang nggak care sama Tuhan. Tapi mereka lebih care pada what happens in reality. Apa yang terjadi pada realita. Biasanya tuh mereka akan bilang, sudahlah nggak usah ngomong Tuhan-Tuhanan lah. Yang penting ini sekarang nih gimana nih gini. Nah, itu udah menunjukkan bahwa secara esensi mereka memang nggak care about gitu tentang Tuhan dan sebagainya. Nah, sebenarnya secara praktis kita bisa mengkategorikan mereka sebagai orang-orang yang memang secara mentalitasnya cenderung agnostik, menyingkirkan hal-hal yang supranatural, menyingkirkan hal-hal yang sifatnya itu tentang Tuhan dan sebagainya, karena memang ya untuk ada Tuhan nggak ada Tuhan nggak ada pentingnya. Yang pentingnya adalah sekarang bagaimana hidup, bagaimana cari duit, ya kan, bagaimana ngurusin ini dan itu dan sebagainya, bagaimana berbuat kebaikan. Yang penting mah kebaikan aja lah. Urusan Tuhan nggak Tuhan, ya itu urusan nanti aja. Jadi itu memang tipis ya. Tipis dalam arti itu kelihatan kayak tapi kan dia bisa percaya Tuhan. Menurutku kalau percaya Tuhan sih sebenarnya sekali lagi tadi, percaya Tuhan tuh bukan kita berpuas loh. Anak saya percaya Tuhan kok Pak. Oke, terus percaya Tuhan menurut saya Tuhan mana aja bisa. Gitu sih. Ya kan, makanya aku bilang Kristus. Gitu sih. Jadi itu pertama. Jadi kita bisa melihat bahwa orang yang cenderung agnostik itu kalau dia sudah punya pemikirannya adalah dia nggak care lagi tentang Tuhan ada atau nggak ada, ya itu nggak pedulilah. Yang penting bikin kebaikan, yang penting humanistik dan sebagainya. Nah yang kedua tuh tentu saja kita bisa tahu ketika kita sudah ngobrol sama mereka. Terus kemudian dari situ kita akan melihat bagaimana mereka berbicara tentang sejauh mana sih mereka, apakah Tuhan itu keberadaannya itu mereka yakini, apa alasannya, lalu kemudian Tuhan yang mana dan sebagainya. Aku rasa obrolan-obrolan itu kalau memang kita udah punya relasi yang baik, kita akan bisa explore. Nah dari situ akan kelihatan sih. Iya. Oke. Anak-anak muda sekarang pun sebenarnya kalau ngomong agnostik bukan hanya makanya aku bilang kadang-kadang tuh suka ketukar-ketukar. Mereka suka ketukar juga salah satunya itu dengan sebenarnya pandangan-pandangan yang gak bisa dibilang agnostik ya, tapi mereka lebih kepada mendefinisikannya ada satu Tuhan. Tapi mereka alergi dengan yang namanya agama. Ya kan, mereka alergi dengan klaim-klaim absolut agama, dan mereka cuma bilang yang penting ada Tuhan. Nah ini kan sebenarnya kalau mau bilang agnostik enggak. Iya. Tapi ini terjadi di anak-anak muda kita banyak. Jadi mereka lebih tepatnya disebut sebagai posmo, begitu ya, pandangan posmo yang atau gerakan zaman baru yang percaya akan Tuhan. Tuhan apa? Ya pokoknya Tuhan, mau dia pribadi kayak dia kekuatan alam semesta kayak pokoknya Tuhan. Makanya kan sering lihat tuh teman saudara-saudara bisa lihat semesta telah mengatur ya, atau percaya pada horoskop, percaya pada ramalan-ramalan. Ya, itu di kalangan anak muda juga lagi in tuh. Kenapa? Karena kekosongan. Ketidakhadiran Tuhan atau pribadi Tuhan yang sejati dalam diri mereka. Akhirnya mereka memang tetap cari. Kita harus akui bahwa spiritualitas itu pada akhirnya mungkin manusia harus akui bahwa kita nih makhluk spiritual. Makhluk spiritual yang butuh kehadiran pribadi yang spiritual itu atau Tuhan. Tapi akhirnya manusia menolak dia dan menggantikannya dengan ya yang lain, spiritualitas yang lain. Betul. Gitu sih. Iya. Jadi tadi kekosongan rohani, kekosongan spiritualnya itu yang menjadi salah satu
penyebab mungkin berarti ya. Mhm. Bagaimana pada akhirnya dia berpikir dan mengasosiasikan dirinya sebagai seorang yang meragukan Mhm. dan bersikap agnostik di dalam imannya ya. Menurut aku kita tuh akhirnya harus bisa peka dengan melihat manusia itu mungkin tipenya ada 2. Yang pertama adalah manusia yang cenderung untuk melihat hal-hal yang praktis dan pragmatis. Jadi cuman maunya, pokoknya hidup ini bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang berpikiran, oh yang penting cari uang, yang penting kerja, yang penting happy, senang dan sebagainya, hedon things dan sebagainya. They don't care about spiritual things. Iya. Nah itu satu. Yang kedua adalah mereka yang juga pada akhirnya menemukan atau care about spiritual things itu. Ya mereka carinya lewat itu tadi, solusi-solusi yang lain. Iya, iya. Ya semesta lah, apalah dan sebagainya. Nah itu bisa nggak anak-anak kita yang Kristen berada pada 2 kategori itu? Bisa banget. Nah makanya kan kita harus menemukan artikulasi Yesus Kristus dan Injilnya pada kedua kedua kelompok ini. Iya, iya. Menurut aku sih gitu ya. Antara pemahaman dan apa yang mereka lihat atau realita yang mereka rasakan gitu ya. Ada yang namanya tadi kayak disengage atau kayak jembatan yang hilang gitu ya. Mhm. Dari kepala head to heart gitu kan. Mhm. Nah, apa sih yang terjadi di sini di dalam space ini sih? Apakah karena tadi hanya seputar pengaruh dari apa yang mereka tonton dan asupan-asupan konten yang mereka lihat? Apa yang membuat praktek dari katakanlah kalau kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, pikiranmu, itu tidak masuk di dalam apa yang mereka rasakan gitu? Kalau menurutku sih pada akhirnya ada sebuah permasalahan pada spiritualitas. Aduh kalau ngomong spiritualitas kayaknya terlalu di awan-awan ya. Iya, dan Tapi gini aja luas lah, gitu. cara beragama lah. Cara beragama yang selama ini kita bangun. Mungkin ini lebih kepada self koreksi ya. Bahwa mungkin tidak berlebihan ya kalau bagi saya untuk mengatakan bahwa kita terbiasa membangun cara beragama yang berbasis pada ritual. Nah, Tidak berlebihan, saya rasa kalau saya ngomong begitu karena pengalaman pelayanan di gereja, pernah tumbuh juga sebagai seorang remaja Kristen, ya. anak-anak yang males ke sekolah minggu dan lebih suka nonton film kartun, remaja yang ya mulai menemukan idealisme tapi kemudian kecewa dengan majelis gereja, itu gue banget. Ya, Oke. itu saya banget. Lalu pemuda yang kemudian kayak masih mencari identitas dan kemudian kayak fascinating dengan kultur gereja di luar gereja tradisi yang selama ini saya ada. Wah, itu pengalaman saya berjalan dalam berbagai macam Ya. denominasi. Tapi kesemuanya itu menurut saya sih salah satu yang keliru dari kultur yang kita bangun adalah karena kita menjadikan beragama sebagai ritual. Kita tidak menjadikan beragama kita atau kekristenan kita sebagai sebuah hubungan atau relasi yang otentik sama Tuhan. Oke. Perjalanan relasi sama Tuhan di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Khusus bagian yang terakhir, akal budi, ini adalah satu hal yang kurang kita tekankan. Ya, karena kita tidak mencari atau menemukan pribadi Tuhan dalam rasionalitas yang cukup bisa dipertanggungjawabkan sih kok. Gitu. Dan itu tidak ada pada kultur kekristenan atau menurutku kurang ditekankan dalam kultur kekristenan. Iya. Nah, itu yang bikin pada akhirnya ketika goncang, basis dari rasionalitasnya itu goyang karena nggak punya akar. Kayak ibarat, oh percaya Tuhan, kenapa lu percaya Tuhan? Oh karena Tuhan tuh nyata waktu gua doa, gua dijawab. Ah itu. Oke. Ya waktu gua doa, waktu ujian nasional nih, gua bersaksi nih misalnya ya. Doa sama Tuhan, terus Tuhan jawab, Tuhan kasih nilai bagus misal. Nah itu adalah didasarkan pada empirik kan. Nah Ya, masalahnya pengalaman. empirik itu kan tidak berlaku sebagai hukum. Nah, ketika dalam situasi berikutnya, ketika dia ada dalam kesulitan yang sama dan ketika dia berdoa, ternyata tidak seperti yang dia inginkan. Lebih tepatnya bukan tidak dijawab, tapi tidak seperti yang dia inginkan. Rontok itu sudah iman itu. Kenapa? Karena pada akhirnya itu menjadi satu hal yang tidak didasarkan pada pengetahuan yang benar akan Tuhan. Nah, itu permasalahan atau permasalahan dari tradisi kekristenan kita. Ya, ya. Nah, menarik sekali kalau kita bisa tadi ya
di satu sisi sebenarnya apakah ritualnya salah? Ritualnya mungkin ada, setiap gereja, setiap komunitas punya tradisi masing-masing Hmm. biasanya kan. Tetapi ketika pengalaman itu menjadi sebuah seperti landasan yang rapuh untuk dibangun begitu kan. Nah, tapi bagaimana sebenarnya kita tetap bisa, kalau tadi Bro Andri bilang bahwa itu menjadi sebuah pengalaman dari sejak masa muda gitu kan, menemukan realita ini. Tapi gimana sebenarnya kita tetap menemukan di dalam iman yang penuh keraguan itu menemukan Tuhan begitu. Menurut aku sih makanya kita tuh butuh, sayangnya tuh ya, kita butuh, kita jujur ya, kita kurang memiliki, aduh istilahnya pas nggak ya? Kalau ngomong mentor alay juga ya. Kita kurang memiliki senior-senior atau para pendahulu kita yang rohani, yang apa seperti kata firman Tuhan bilang tuh sebagai penjaga bagi jiwa kita itu. Menurutku permasalahan kita kurang orang-orang Kristen yang dewasa, yang bisa jadi teladan yang baik, yang hidupnya itu mungkin dia bukan orang yang bisa tahu teologi banget, tapi hidupnya itu dikagumi sebagai seorang yang benar-benar mengikut Yesus. Kita kurang para pengikut Kristus yang sejati. Role model berarti seperti Role itu model, ya. iya oke, itu kata yang bagus. Dari tadi nggak keluar tuh kata. Role model yang bagus. Dan jangan sangka bahwa kalau ada seorang yang sifatnya rohaniwan pasti jadi role model. Belum tentu kan. Iya. Pada kenyataannya kalau kita bahas itu panjang lebar bisa kita jembrengin juga kan. Realita yang tidak ideal. Kita kurang role model. Tentu untuk jadi role model kan nggak mudah ya, apalagi kita terjebak seringkali harus tampil sempurna begitu kan, harus tampil rohani gitu ya. Tapi gimana bisa menciptakan dialog tadi kalau memang kita ketemu mendampingi sama mereka ini yang sedang dalam perjalanan. Role model menurutku bukan orang sempurna. Ya. Tapi role model itu adalah orang yang bisa kita percaya hatinya. Percaya hatinya bahwa dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau dia salah dia mau bertobat. Kalaupun dia tidak sempurna dia akan bilang dia tidak sempurna. Kalau dia tidak tahu dia akan bilang dia tidak tahu juga memang. Iya. Gitu. Itu adalah pribadi-pribadi yang memang kita butuhkan. Ya udah, berarti kita memang harus invest diri kita, mengusahakan yang sebisa kita bisa untuk betul-betul jadi teladan buat mereka. Setidaknya kita menjadi orang-orang yang tidak membuat mereka tuh menjadi marah, kecewa. Makanya kan dalam Efesus dibilang bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anakmu. Iya. Tentu ayat ini bukan bilang bahwa kita nggak boleh, kita harus selalu mengiyakan anak kita, tidak sama sekali. Tapi ayat ini memberi warning kuat bahwa ketika kamu gagal menjadi sebuah teladan atau representasi Bapa di sorga untuk anak-anakmu, wah itu akan berat loh konsekuensinya, berat banget. Makanya memang harus jadi teladan sebagai Bapa di sorga kepada anak-anak kita, itu dibutuhkan banget. Bagaimana kita sungguh-sungguh punya relasi dengan Bapa di sorga. Iya. Kalau gak punya relasi dengan Bapa di sorga, bagaimana kita bisa jadi teladan atau representasi Bapa di sorga buat anak-anak kita? Iya. Jadi Bapak berarti harus sempurna dong? Tidak. iya. Justru karena kita punya relasi dengan Bapa di sorga, jatuh dan bangun, mau bangkit, mau belajar, takut akan Tuhan, belajar dari kesalahan, itu anak-anak kita lihat. Ketika mereka lihat, ada trust. Mereka ada trust. Nah, baru kita ngomong tentang waktu untuk ngomong sama mereka, punya ruang untuk mereka dan sebagainya. Mungkin kedengarannya dari tadi tuh kayak bapak-bapak ya. Sebenarnya ini juga kan berlaku untuk ibu-ibu juga. Kayak gitu sih. Jadi pelayanan kehadiran, kesiapan mendengar Dan keberanian untuk membahas hal-hal yang rohani. Oke. Bukan hanya sekadar seringkali orang tua tuh kan cuma ngomong, ayo doa, ayo ke gereja, ayo begini. Orang tua hadir dalam bentuk instruksi selalu. Oke. Tapi tidak pernah hadir sebagai teman yang berjalan bersama dalam perjalanan rohani anak-anak ini. Ketika anak-anaknya bosan, kita cuman berhadapan dengan mereka dengan gak boleh bosan, Ya. harus ikut. Kita kalau hadir dengan artikulasi begitu, kalau menurutku sulit tuh.
Iya, iya. gitu. Nah, kembali kepada yang lebih personal nih. Tadi kan Bro Andre bilang bahwa ada sih dalam pengalaman hidupnya ya. Entah apakah itu di fase muda atau mungkin di setiap fase musim hidup kita bisa merasa tadi punya keraguan-keraguan itu. Nah, bagaimana bisa menemukan secara pribadi nih satu pengalaman yang lebih otentik tapi tidak sekedar tadi empiris ya, tidak Hmm. sekedar ini, tapi yang otentik di dalam keraguan, kerapuhan hidup kita kembali coming back to God-nya itu gimana tuh? Pernah nggak boleh share pengalaman itu mungkin? Kalau boleh sedikit share, saya tumbuh besar sebagai orang yang tidak punya role model. Menyerap dari orang-orang sekeliling. Hmm. Harus memotivasi diri bahwa harus jadi lebih baik, karena kalau enggak siapa yang akan berjuang buat diri lu sendiri. Iya. Nah, itu adalah satu mungkin modal yang perjalanan yang kalau aku sendiri mulai dari situ. Nah, dengan satu perasaan bahwa saya harus jadi lebih baik, karena kalau youth nggak berusaha, nggak ada yang berjuang buat you. Itu menjadi satu mentalitas yang bagiku sendiri dalam relasi rohani atau spiritualitas itu matter. Oke. Ya, karena tadi nggak punya role model, jadi saya tumbuh besar sebagai orang yang tidak tahu belajar teologinya bagaimana, mengenal Tuhan bagaimana, atau berpengalaman bertumbuh rohani bagaimana. Karena di gereja juga tidak menawarkan. Orang tua tidak, pertama tentu orang tua tidak sempurna, tapi orang tua tidak menawarkan sebuah role model rohani bagaimana. Yang kedua, gereja hanya formalitas, tidak menunjukkan satu role model rohani mesti bagaimana. Lalu kemudian berpindah pada kultur gereja yang lain, mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih engage dengan perasaan dan sebagainya, ya. Tapi tidak menawarkan juga bagaimana bertumbuh di dalam pengenalan yang benar, pada pokok-pokok teologi yang benar. Sampai satu momen ketika semuanya itu bercampur baur, ketika kuliah baru berjumpa dengan keberagaman kekristenan. Nah, dari situ, dari pengalamanku secara pribadi, akhirnya aku puji Tuhan dan bersyukur karena diarahkan untuk kemudian mulai belajar teologi. Nah, tapi dalam perjalanan teologi pun pernah ateis 1 kali waktu sekolah teologi. Dan itu pun sembari belajar teologi, sembari ateis. Mungkin lebih tepatnya menganggap, Tuhan tuh memang nggak ada sih kan, gitu ya. Tapi syukurnya karena anugerah Tuhan ya, jadi memang bukan karena ya untungnya Tuhan tolong, pada akhirnya menemukan sumber-sumber yang bagiku secara rasional bisa diterima. Dan itu menunjukkan bahwa oke, kayaknya lebih sulit untuk bilang Tuhan nggak ada daripada bilang Tuhan ada, gitu ya. Nah, masuk dalam ladang pelayanan, melihat realita pelayanan gereja, mengalami kekecewaan lagi karena stigma-stigma atau tradisi tertentu, sempat sekali lagi agnostik, tadi ateis, kemudian agnostik, tapi kemudian balik lagi. Nah, akhirnya kalau dalam perjalananku pribadi, penting banget untuk menemukan dasar kebenaran. Nah, itulah kenapa tadi aku bilang penting banget. Kalau kita ngomong soal masalah agnostik itu dasar kebenaran. Makanya aku bilang pertama, dasar rasionalitas kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus. Bagiku percaya kepada Tuhan itu nggak cukup. Karena you bisa percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan mana aja. Dan agama lain pun menawarkan tentang Tuhan versi mereka. Jadi perdebatan antara ateistik dan teisme menurut aku adalah perdebatan yang tidak segalanya untuk menjawab, percaya Tuhan gitu. Tapi lebih pada itu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Itu paling penting menurut aku. Nah, itu dasar pertama. Dasar keduanya adalah bagaimana akhirnya menemukan bahwa kepercayaan saya pada Yesus Kristus tidak berakhir pada saya percaya. Tapi berujung kepada bagaimana saya menghidupi hidup saya mengikut pada Kristus. Yang dimana saya juga butuh orang-orang, menghargai kehadiran orang-orang yang sudah jadi pendahulu saya. Gitu, pendahulu saya dalam mengikuti Yesus. Nah, aku pikir dua hal itu penting. Gitu sih kira-kira. Iya. Mungkin istilahnya hari ini tuh faith, iman personal itu kan jadi sesuatu yang penting tadi ya. Iman kita kepada Tuhan Yesus dan pengenalan kita yang terus bertumbuh di dalam dasar-dasar kebenaran yang kokoh.
tapi juga sebuah ya itu faith seeking understanding-nya begitu kan. Jadi pemahaman, pengenalan, Hmm. pengalaman itu menjadi sesuatu yang terus dibangun dan Hmm. ditambahkan dengan tepat di atasnya begitu ya. Saya teringat satu refleksi teologis dari beberapa teks Alkitab. Contohnya ada seorang ayah yang bergumul tentang ketika anaknya sakit dan dia minta kepada Tuhan Yesus minta disembuhkan. Dia berkata di dalam imannya seperti begini, Tuhan tolong aku yang tidak percaya ini untuk percaya, begitu kan. Mungkin kalau kita ingat bagian itu ya. Nah, bagaimana kita merefleksikan itu di dalam perjalanan iman kita, apalagi waktu kita membina, mengajarkan keluarga, jemaat kita dengan baik. Sehingga, tadi ya, create safe community-nya, dialognya terbangun, tetapi ke keterbukaan dan kerinduan itu juga bisa bisa muncul sehingga generasi atau orang-orang yang mengatakan dirinya agnostik ini bisa show up ya, dan akhirnya bisa menemukan sendiri juga di dalam tadi seperti yang Bro Andre bilang, menemukan Tuhan di dalam semua, semarak iman dan pertumbuhan iman perjalanan Hmm. hidupnya begitu ya buat saya. Nah, pertanyaan terakhir adalah tadi, eee, iman yang otentik itu apakah benar-benar harus mengalami tadi ya, jatuh dan bangunnya, atau ada seorang yang mengatakan, "Enggak kok, saya dari keluarga yang baik, iman, keluarga, orang tua yang baik, dan sepertinya tidak terlalu banyak seragam." Kan kita sering dengar gitu tuh, semuanya baik-baik saja begitu kan. Apakah itu juga bisa kita bilang sama-sama iman yang otentik seperti itu, atau harus tetap dengan jatuh bangunnya, begitu? Kalau menurut aku, tadi aku tertarik tuh ya dengan perkataan Koko yang bilang bahwa ada orang yang lahir dari keluarga baik-baik saja, sekolah juga baik-baik, kerjaan baik-baik, Iya, semuanya baik kok gitu. Menurut aku itu kasus langka sih. mhm, Ada nggak? Ada. Apakah itu sesuatu yang salah? Menurut aku tidak juga gitu. Menurut aku tidak juga. Karena menurut aku percaya akan adanya Tuhan yang memproses setiap kita iya, secara unik. Dan jika memang dia memproses orang tersebut tidak pada kondisi jatuh bangun banget gitu ya nggak apa-apa juga sih menurut aku ya. Selama memang orang tersebut pada akhirnya memang punya satu devosi dalam nah, dirinya kepada Tuhan, kepada Kristus, yang aku pikir ya itu bagiannya. Puji Tuhan aja gitu kan. iya, mhm, Tapi bagi kita yang pahit, jatuh bangun dan sebagainya, ya hargailah itu sebagai proses perjalanan Tuhan yang menurut aku indah ya. Maksudnya jatuh bangun, krisis, ketidakpercayaan. Menurut aku Tuhan gak baper tuh kalau kita gak percaya. iya, Menurut aku ya, Tuhan tidak baper. Tuhan juga tidak panik di sorga. Tuhan juga tidak kebakaran jenggot ketika ada di antara kita yang kemudian meragukan dia. Tapi dia adalah Tuhan yang kemudian hadir dan memberi ruang buat mhm, kita untuk ragu, takut. Dia bahkan memberi ruang untuk kita gagal. iya, Tetapi dia selalu ketika dikatakan dalam ruang-ruang tersebut, dia selalu hadir sebagai jalan keluar, sebagai sebagai jalan pencarian. Yang menurut aku setiap kita kalau ngalamin itu, kita harus punya satu mentalitas itu tuh. iya, Mentalitas untuk mencari. Bukan mau mengecilkan ya, tapi ada sebagian orang yang pada akhirnya berhenti mencari. Berhenti dan kemudian mengambil keputusan sendiri untuk, "Enggak ah, eee, aku berhenti deh," atau aku inilah. Ya oke, it's your choice, tapi iya, kalau aku bilang Tuhan hadir dalam kebaikan dan kesetiaannya, dan dia selalu punya jawaban kok gitu. Ya kita tergantung mencarinya sungguh-sungguh atau enggak. Kebanyakan kan kita tuh sotoy. Kita sok tahu dan kita sampai pada kesimpulan yang menganggap diri kita hebat bener banget gitu. mhm, mhm. Gitu sih, yang aku pikir aku perlu underline adalah sebuah kerendahan hati untuk mencari. Oke, sobat ngopi bareng, kita mendengar tentang apa yang kita diskusikan hari ini, dan ternyata, agnostik itu menjadi satu bagian bahkan ya di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan ya, dan kita membiarkan itu menjadi sebuah milestone yang baru sebenarnya kalau kita bergumul bersama Tuhan, menemukan tadi role model yang tepat atau komunitas yang benar yang boleh membawa kita bisa bertumbuh bersama-sama dan menemukan kembali iman yang boleh dibangun begitu ya. Tapi seandainya nih, andai dari
para sobat ngopi bareng yang hari ini mendengar dan sedang bergumul dalam iman mereka. Mungkin sebagai penutup, Bro Andre, kira-kira apa yang bisa menjadi kesimpulan atau konklusi buat di mana mereka perlu memulainya, starting over-nya kembali sebagai penutup? Kalau menurut aku sebagai orang tua atau sebagai kakak rohani atau sebagai seorang Kristen katakanlah, terutama kepada katakanlah generasi yang berasal dari tradisi Kristen tetapi kemudian mulai gimana-gimana tuh ya, atau anggaplah mulai agnostik. Terimalah mereka dengan segala keagnostikan mereka sebagai sebuah perjalanan rohani yang unik dalam diri mereka sendiri. Ya. Kita seharusnya tidak menjadikan mereka sebagai musuh, atau kita anggap sebagai wah ini anak saya ada benalu nih di kepala mereka gitu ya. Ya. Menurut aku sebaiknya tidak demikian, karena boleh nggak kita melihatnya sebagai jiwa-jiwa yang memang Tuhan percayakan untuk kita, sebagai jiwa-jiwa yang memang Tuhan mau kita hadir, karena Kristus yang berinkarnasi adalah Kristus telah memberikan teladannya untuk hadir dan duduk dalam kegalauan kita, kelaparan kita, dalam kelemahan atau kesakitan kita. Dia hadir di situ. Dia hadir untuk memberikan terang. Maka kita pun sebenarnya harus hadir juga, duduk bersama dengan mereka. Jadi hargai saja, dan yang terutama menurut aku yang paling penting adalah bagaimana relasi kita dengan Bapa akan menolong kita untuk bisa hadir dengan tepat sih dalam situasi seperti ini. Ini adalah seri daripada Ngopi Bareng tentang bagaimana kita berhadapan ataupun berinteraksi dengan orang-orang yang menganggap dirinya agnostik, dan saya berharap pelayanan Bro Andre di tengah-tengah sebagai seorang influencer, content creator yang bisa mempertemukan banyak orang kepada Tuhan menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat banyak generasi. Terima kasih. Iya, mari kita berdoa tutup ya. Bapak di surga, terima kasih kami belajar, mendengar, dan juga mengakui bahwa di dalam perjalanan iman kami juga bukan orang yang senantiasa sempurna, tetapi disitulah Tuhan menghadirkan kasih-Mu dan kesempurnaan-Mu untuk menjangkau dan merangkul kami. Bahkan juga kepada mereka yang sedang di dalam masa-masa mereka di low-key, dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang meragukan, mempertanyakan. Tapi biarlah hati mereka juga terpaut kepada Tuhan dan Engkau sendiri yang mempertemukan, menjangkau, dan bahkan memperkenalkan orang-orang yang boleh berjalan bersama mereka. Sehingga ini menjadi satu perjalanan yang utuh, yang otentik, yang berharga, karena kasih Tuhan selalu terulur dan menjangkau setiap orang. Terima kasih, kiranya seri daripada Ngopi Bareng hari ini menjadi berkat buat kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bro Andre. Thank you semuanya. Ngopi Bareng ketemu lagi di seri berikutnya.